Oke, tema kita tadi, kita dengar tadi dikatakan bahwa tema minggu ini adalah kita tetap terhubung dengan Tuhan. Nah, ini ya kurangi dikit feedback. Oke. Ya, buka dalam Yohanes 15, teman-teman bisa buka Alkitabnya. Yohanes 15 ayat 4 sampai ayat 5. Yohanes 15 ayat 4 sampai ayat 5. Yohanes 15 ayat 4 sampai ayat 5. Sudah dapat atau bisa lihat di sini ada? Bisa ditampilin di layar juga. Nah, ini kita baca sama-sama ya. Oh, teman sebelumnya itu saya tadi penasaran yang mana dari Lampung itu ya? Siapa namanya? Yang mana? Kamu tadi ya? Oh ya, ketemu di bawah kita ya. Saya juga pernah di Lampung soalnya. Lampung mana? Oh, Kota Bumi. Agak jauh ya dari saya. 3 jaman lah. Bandar Lampung. Oh ya, oke. Oke teman-teman, baca sama-sama ayatnya, buka ayatnya. Bisa lihat di layar juga. Sama-sama dengan kuat kita baca yang ayat 4 dulu laki-laki ya. Ayat 4 laki-laki, ayat yang kelima itu perempuan. 3, laki-laki dulu ya. 3, 2, 1. Tinggallah aku sama ayat 5, cewek-cewek. 2, 3. Ya. Amin. Nah, kita perhatikan ada kalimat yang mengatakan begini. Kalimatnya begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama-sama, yuk sama-sama. 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ini bicara tentang kehidupan anak Tuhan, kehidupan orang Kristen yang tetap terhubung dengan Tuhan, tetap terkonek dengan Tuhan. Jadi orang yang tetap terkonek dengan Tuhan, orang yang tetap terhubung dengan Tuhan adalah orang yang dia tinggal di dalam Tuhan, kemudian tidak stop sampai di situ, tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia. Paham sampai ini? Mengerti ya? Tidak cukup hanya menjadi orang Kristen yang tetap terhubung dengan Tuhan. Tidak cukup hanya tinggal di dalam Tuhan. Mengatakan selanjutnya kita bukan sampai di situ aja. Tapi jelas sekali firman Tuhan mengatakan selanjutnya kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Dan orang seperti ini adalah orang yang hidupnya terus terkonek dengan Tuhan. Orang yang tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam hidupnya adalah pribadi-pribadi yang tetap melekat dengan Tuhan, yang terus terhubung dengan Tuhan, apa terkonek dengan Tuhan, alami apapun pergumulan yang dia alami, waktu dia tetap terkonek dengan Tuhan, dia terus akan melihat perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan. Nah, makanya kayak yang dibilang tadi begini, kita menjadi orang Kristen jangan setengah-setengah. Karena firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan tidak mengatakan hanya tinggal dalam Tuhan. Kalimat berikutnya tinggal dalam Tuhan dan Tuhan harus ada di dalam kita. Perhatikan 2 kalimat ini yang tadi kini bilang, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi dengan lain kayak mau bilang tadi bahwa orang yang terhubung dengan Tuhan, orang yang tetap terkonek dalam Tuhan adalah orang yang tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam dia. Sampai di sini mengerti ya? Paham dulu ya sampai sini ya? Oke, karena untuk menghasilkan buah-buah roh, firman Tuhan mengatakan kalau kita baca satu perikopnya ini, untuk kita bisa menghasilkan buah,
maka orang itu harus ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam dia. Buah kebenaran, buah roh itu tidak akan kita hasilkan kalau kita hanya sebatas tinggal di dalam Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan untuk kita bisa menghasilkan buah kebenaran, buah roh itu sendiri, kita harus tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Amin. Oke, Candy kasih ilustrasi sedikit ya untuk supaya kita bisa mengerti sedikit ya. Ini bukan sulap ya. Ini apa ini? Apa? Yang kuat apa? Bisa kelihatan ya? Batu. Oke. Nah, yang di sini apa ini? Air. Air. Ini batu. Candy akan masukkan ke dalam air ini. Nah, coba hitung 1, 2, 3. Oke. Nah, waktu Candy masukkan batu ini, sekarang posisi batu ada di mana? Di dalam air. Posisi batu di mana? Yakin? Yakin? Oke. Pertanyaannya adalah, waktu posisi batu ini dalam air, batu ada dalam air. Pertanyaannya Candy adalah, apakah di dalam batu ini ada air? Yang kuat dong. Tidak. Yang bilang tidak siapa? Angkat tangan. Yang bilang ada air di dalam batu, angkat tangan. Jadi yang benar mana? Di dalam batu ada air tidak? Tidak. Benar kan? Tidak. Candy mau peras, Candy angkat nih. Candy peras pun apa keluar air? Tidak. Nah, kekristenan tidak cukup sampai di situ. Kita hanya sekedar tinggal di dalam Tuhan. Kita hanya menjadi orang Kristen. KTP-nya Kristen sih. Ya, KTP-nya Kristen. Tapi yang Tuhan inginkan adalah, ini ibaratnya orang Kristen ya. Yang Tuhan inginkan adalah begini. Menjadi anak Tuhan seperti ini. Ini apa ini? Kapas. Kapas posisinya di mana sekarang? Di luar. Nah sekarang Candy masukin. Nah waktu Candy masukin sekarang posisinya di mana kapasnya? Di mana? Yang kuat? Di dalam di dalam air. Nah pertanyaannya Candy sekarang adalah, apakah kapan ada air? Pertanyaan adalah, apakah di dalam kapas ini ada air? Pertanyaannya adalah, apakah kapas di dalam kapas ini ada air? Ada? Yang bilang ada angkat tangan. Oke, di dalam kapas ada air. Nah, sekarang kita buktikan. Ya. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Oke? Paham sampai di sini? Menjadi anak Tuhan tidak cukup hanya tinggal di dalam Tuhan aja. Nah, banyak anak Tuhan seperti ini. Hanya cukup tinggal di dalam Tuhan, tetapi di dalam dia tidak ada Tuhan. Mengerti sampai sini ya? Paham maksudnya dia? Nah, kita harus mengerti dengan hal ini. Menjadi orang Kristen, firman Tuhan mengatakan, untuk kita bisa tetap terkonek dengan Tuhan, untuk kita bisa tetap terhubung dengan Tuhan, maka firman Tuhan bila mengatakan bahwa tinggallah di dalam aku, ya, tinggallah di dalam aku, ya, tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Yes, amin. Kehidupan kekristenan yang Tuhan inginkan itu seperti itu. Dan waktu kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita, firman Tuhan mengatakan bahwa ada hasilnya,
ada buah-buah kebenaran, ada buah roh yang akan kita nikmati, yang akan kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Dan lewat buah-buah kebenaran itu sendiri, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kita akan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Ada begitu banyak orang-orang Kristen hanya sebatas tinggal di dalam Tuhan aja. Hanya sebatas udah yang penting aku Kristen, KTP-nya Kristen. Rajin ibadah sih ya, rajin dia tiap minggu ibadah. Tapi hanya sebatas supaya dia dilihat teman ibadah. Dia ibadah hanya sebatas supaya care leadernya lihat dia ibadah. Pelayanan sih oke, pelayanan. Tetapi pelayanannya hanya sebatas untuk memenuhi jadwal pelayanan. Menjadi anak Tuhan yang tetap terhubung dengan Tuhan tidak hanya sebatas seperti itu. Kalau hanya seperti itu terlalu dangkal sekali teman-teman. Tuhan mau kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap terhubung dengan Tuhan, di mana hidup kita di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Amin. Mengerti? Oke. Ini menjadi kerinduan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Oh, sebab itu kayaknya rindu sekali setiap kita anak-anak JC. Jangan hanya berhenti yang penting aku hanya Kristen. Yang penting aku udah ke gereja. Yang penting aku sudah pelayanan. No, bukan hanya itu aja. Yang menjadi kerinduan Tuhan adalah kita menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang tetap hidup di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Dan itu membuktikan kita akan bisa terhubung terus-menerus dengan Tuhan. Kita terus akan terkonek dengan Tuhan. Makanya kan dibilang orang yang terhubung dengan Tuhan, apapun pergumulan dia alami, apapun keadaan yang dia alami, pasti aja mungkin ada kekhawatiran, ada ketakutan, itu manusiawi. Tetapi dia tidak akan tinggal dalam kekhawatiran itu. Dia tidak akan tinggal dalam ketakutan itu. Dia mau tetap percaya. Dia hanya berkata, Tuhan, aku percaya Tuhan pasti tolong aku. Candy waktu dengar kesaksian Kesia, sempat mamanya cerita sama Candy, Kak tolong bantu doa bahwa Kesia ini akan masuk SMA 3 kalau salah. Udah. Mamanya Kesia ini sempat ragu, bingung, aduh kayak mana ya, kayak mana ragu. Tapi Kesia itu, kayaknya salut, dia sempat ngomong sama mamanya bilang begini. Kesia itu ngomong sama mamanya, mama sudahlah percaya aja, Tuhan pasti tolong. Wah kayaknya waktu dengar kesaksian mamanya itu, wah itu perkataan iman. Di saat orang lain mungkin mengatakan tidak mungkin, di saat orang lain mengatakan tidak bisa. Apalagi sekarang kan, walaupun nilai kita udah keren, udah bagus, dikalahkan sama apa? Foolish. Iya benar. Itu kejadian di mana-mana, banyak yang ngeluh tuh. Aduh Kak, anakku nilainya bagus 9,9, tapi kalah sama foolish. Disogok lah, inilah, selesai. Tapi waktu kita tetap hidup dengan Tuhan, kita tetap terhubung dengan Tuhan. Apapun yang kita alami, hati kita tetap percaya sama Tuhan. Amin. Dan kita mau berkata begini, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Orang yang tetap terhubung dengan Tuhan, teman-teman, bukan hanya sekedar menghasilkan buah. Ya, orang yang tetap terkonek dengan Tuhan, dia dalam Tuhan dan Tuhan dalam dia, bukan hanya sekedar menghasilkan buah, tetapi orang yang tetap terkonek dengan Tuhan, dia akan melihat mujizat-mujizat Tuhan dalam hidupnya. Tadi lagu yang terakhir, apa? Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Itu Musa itu, dia tidak hidup hanya sekedar dia tinggal di dalam Tuhan. Kalian tahu ceritanya kan, latar belakang lagu ini? Itu latar belakang lagu ini adalah ketika Musa disuruh Tuhan, ketika Musa keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir yang dipimpin oleh Musa. Pada saat itu mereka diperhadapkan dengan laut yang begitu luas,
Kemudian di belakang mereka ada musuh. Kemudian waktu Tuhan bilang belah itu pakai tongkat, maka terbelahlah. Musa itu waktu melakukan hal itu, melakukan perintah Tuhan, dia tidak hanya hidup dalam Tuhan, tapi firman Tuhan, saya percaya mengatakan bahwa Musa itu hidup dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam Musa. Dan waktu Musa hidup dalam Tuhan dan Tuhan ada dalam hidup Musa, mujizat itu terjadi. Mujizat itu bukan hanya diberikan kepada bangsa Israel pada saat itu, tapi kepada kalian semua juga. Dan kalian akan menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi saksi bagi orang lain. Amin. Nah teman-teman yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan. Oke, lanjut. Sebab itu kita jangan berhenti sampai hanya tinggal di dalam Tuhan saja. Langkah selanjutnya tadi saya katakan bahwa, yang dikatakan, izinkan Tuhan tinggal di dalam kita. Jadi tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Nah, waktu kita izinkan Tuhan tinggal dalam hidup kita, waktu kita mengizinkan Tuhan tinggal dalam kita, maka kita akan dibersihkan. Kita akan dibersihkan dari hal-hal yang tidak benar di dalam hidup kita. Waktu kita mengizinkan Tuhan tinggal dalam hidup kita, maka ada pembersihan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu, di mana Tuhan mau membersihkan kehidupan kita dari setiap perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Kalau kalian baca di ayat sebelumnya, dikatakan kamu dibersihkan oleh firman Tuhan. Dan waktu kita izinkan firman Tuhan itu ada dalam hidup kita, maka kita akan dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Coba buka Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5. Nah, baca ya sama-sama, baca dengan kuat ya. Galatia 5 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Jadi ini waktu kita mengizinkan Tuhan tinggal dalam hidup kita, firman-Nya tinggal dalam kehidupan kita, ini akan terjadi. Tuhan akan membersihkan kita dari perbuatan, yuk baca, 2, 3, perbuatan telah nyata, yaitu kecemaran, ayat 20, penyembahan, sihir, perselisihan, ayat 21, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi waktu firman Tuhan ada dalam kehidupan kita, maka kita akan dibersihkan dari semua-semuanya ini. Hidup kita akan dibersihkan. Waktu kita mengizinkan Tuhan hidup di dalam kita, tinggal di dalam kita. Ini yang penting yang harus kita mengerti sebagai anak-anak Tuhan. Nah, berikutnya adalah, dan ketika kita tetap terhubung dengan Tuhan, yaitu kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita, maka sedikit demi sedikit kita akan melewati proses pembersihan itu, kita akan menghasilkan. Nah, waktu kita selesai dibersihkan, waktu proses pembersihan itu terjadi dalam kehidupan kita, karena kita mengizinkan Tuhan hidup di dalam kita, Tuhan akan bersihkan kita, proses pembersihan itu terjadi dalam hidup kita, maka firman mengatakan kita akan menghasilkan Galatia buah roh. Amin. Kita lihat Galatia 5 ayat 22 ayat selanjutnya. Ayat 22 sama-sama yang kuat. Satu, yang kuat bacanya. 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Terus kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang. Nah teman-teman, ini akan kita hasilkan. Waktu kita tetap tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita.
Oke, teman-teman yang diberkati oleh Yesus Kristus, mungkin pertanyaannya terakhir seperti ini. Pertanyaannya adalah bagaimana agar kita tetap terhubung dengan Tuhan? Bagaimana agar kita tetap ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada dalam kita? Bagaimana caranya? Ini jawabannya udah sering kali kita dengar dan berkali-kali mungkin disampaikan buat kita semua. Gimana sih caranya supaya kita tetap terhubung sama Tuhan? Bagaimana caranya supaya kita tetap tinggal dalam Tuhan dan Tuhan ada dalam kita? Pertama, berdoa. Berdoa, bangun saat teduh. Kalian ya. Kemudian kalian ikut dalam komunitas rohani. Care, nah yang belum masuk care siapa? Ayo masuk care. Di situ kalian akan mengalami pertumbuhan rohani. Apalagi banyak hal yang kita bisa lakukan. Nah teman-teman yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya tidak panjangkan firman Tuhan, boleh pemain musik maju ke depan. Mari sama-sama kita belajar. Sampai di sini mengerti? Mengerti ya? Bagaimana caranya supaya kita tetap terkonek dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan? Ya, kita tetap terhubung dengan Tuhan. Orang yang tetap terhubung dengan Tuhan adalah orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia. Hari ini, biar lewat kebenaran firman Tuhan, mengingatkan kita, bukan hanya kalian, Kendi pun diingatkan firman Tuhan. Kendi pun diajar oleh firman Tuhan. Untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap terkonek dengan Tuhan. Tetap terhubung dengan Tuhan. Apapun itu yang kita alami. Waktu kita tetap terhubung dengan Tuhan, maka kita akan melihat hal itu akan lakukan buat kita. Lewat hidup kita akan menjadi berkat buat orang lain. Kita akan menjadi dampak yang baik buat orang lain. Yuk teman-teman, Kendi ingin nyanyikan lagu yang tadi.